Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim SS05 Astron Universitas 11 Maret yang dibimbing oleh Ibu Dr. Insinyur Dewi Handayani STMT IPM dan saya Adi Novianto sebagai ketua tim. Saya Anas Fatul Makmul sebagai anggota 1. Saya Nabila Fatimah sebagai anggota 2. Pada video kali ini kami akan menampilkan proses pengujian dan pembuatan aspal ACWC dengan inovasi kibermik, limbah gipsum, limbah atap fiber, dan limbah keramik. Berikut kami akan menampilkan video kami. Tiap tahunnya, industri konstruksi global menghasilkan lebih dari 1 miliar ton limbah padat. Limbah ini berasal dari pembongkaran bangunan, sisa material, dan proses konstruksi yang tidak efisien. Menurut laporan Global Status Report for Building and Construction, lebih dari 30% limbah pada dunia berasal dari sektor konstruksi. Indonesia tidak terlepas dari permasalahan ini. Pembangunan infrastruktur yang masif menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar. Sayangnya, sistem pengelolaan limbah konstruksi di Indonesia masih minim. Di sisi lain, industri aspal nasional sangat bergantung pada material tambang seperti batu pecah, pasir, dan aspal minyak bumi. Jika penambangan ini dilakukan terus-menerus tanpa pengganti, sumber daya alam ini akan habis. Ini menciptakan tekanan ganda, limbah yang tidak terkelola, dan material alam yang semakin langka. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengembangkan campuran aspal inovatif berbahan dasar sisa konstruksi. Kami memilih 3 jenis material sebagai substitusi dalam pembuatan campuran aspal. Yang pertama adalah limbah keramik sebagai substitusi agregat kasar, limbah gipsum plafon sebagai substitusi filler, dan limbah atap fiberglass sebagai substitusi aspal. Ketiga material tersebut dipilih karena memiliki keunggulannya masing-masing. Yang pertama adalah keramik. Keramik dipilih karena tidak hanya memiliki kekuatan yang tinggi, tetapi pinggirannya yang tajam berfungsi meningkatkan gesekan antar partikel sehingga menambah stabilitas struktur dalam campuran aspal. Yang kedua adalah gipsum. Gipsum yang ringan, dapat dan mudah larut, membantu menciptakan campuran yang homogen serta menjaga stabilitas suhu dalam proses pemadatan. Sementara fiberglass dengan seratnya yang halus memperkuat ikatan antar partikel dan meningkatkan fleksibilitas campuran, sehingga lebih tahan terhadap retak akibat beban berulang. Mencari dan mengumpulkan material inovasi, yaitu limbah keramik, limbah gipsum, dan limbah atap fiberglass. Setelah pencarian dan pengumpulan material inovasi, kami melakukan pengelolaan material inovasi dengan cara mengecilkan dimensi sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Berikut tahap dari pengujian pertama, yaitu pengujian gradasi. Pengujian ini bertujuan menentukan pembagian butiran gradasi, agregat halus maupun agregat kasar dengan menggunakan saringan.
Selanjutnya, pengujian spesifik gravity yang bertujuan untuk mengetahui massa jenis agregat yang akan digunakan dalam campuran aspal. Melalui pengujian ini, beberapa parameter utama yang dicari antara lain berat jenis kering, bulk specific gravity, berat jenis jenuh, permukaan kering, SSD, saturated surface dry, dan berat jenis semu, apparent specific gravity. Dan yang terakhir, yaitu pengujian abrasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui durabilitas agregat dengan cara mekanis dengan menggunakan alat Los Angeles Abrasion Test. Untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan benda uji. Yang pertama, material yang kami gunakan adalah agregat halus, agregat kasar yang tertahan di saringan setengah, 3/8 dan 4. Serta kami juga menggunakan limbah keramik sebagai substitusi agregat, limbah gypsum sebagai filler, dan atap fiberglass sebagai substitusi aspal. Yang kedua, adapun alat yang kami gunakan yaitu ada wajan material, wajan aspal, spatula, termometer, dan mold. Yang ketiga, langkah pertama menimbang material yang telah disesuaikan dengan job mix design dan yang sudah dilakukan pengujian material. Setelah itu, memanaskan material tersebut hingga mencapai suhu kurang lebih 150 sampai 155 derajat Celcius. Pada proses pembuatan setelah material dipanaskan, lalu ditimbang ulang dan dicampurkan dengan inovasi yang kami gunakan. Hal ini bertujuan untuk menentukan dan menyelaraskan kadar aspal dan pada job mix design. Hitung jumlah aspal yang akan dicampurkan. Kemudian aspal dituangkan dan dipanaskan kembali menggunakan wajan aspal. Ambil mold yang sudah dipanaskan sebelumnya di dalam oven. Kemudian selanjutnya campuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian berikan kertas pada alas cetakan. Setelah material tercampur aspal, selanjutnya campuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan. Campuran aspal mencapai suhu 160 derajat Celcius.
Pemasukan campuran dibagi menjadi 3 step. Kemudian, tusuk campuran sebanyak 15 kali di sekeliling pinggirannya dan 10 kali di bagian tengahnya dengan spatula yang telah dipanaskan. Bagian atas mold diberi kertas supaya campuran aspal tidak menempel pada alat penumbuk. Padatkan campuran aspal dengan menumbuk sebanyak 75 kali sesuai dengan spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018 dan dilakukan secara bolak-balik agar padat. Setelah itu, keluarkan mold dari alat tumbuk dan beri nama pada benda uji tersebut. Dan itulah tadi video dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.